Setelah menembus level ke-6 formula tubuh emas abadi, tubuh besar Xianwang tidak lagi menjadi beban berat, karena beban Xianwang dapat berubah dengan pikiran Wu Chen, yang dapat seringan bulu, tetapi juga seberat gunung. Secara alami, bahkan jika Xianwang yang kuat didesak, Wu Chen sekarang dapat terbang keluar dalam sekejap. Sangat cepat, tidak lebih buruk dari biasanya. Di bawah pengaruh sayap ringan Yinglong, kecepatan Wu Chen sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia bergegas keluar dengan kekuatan yang kuat dan melancarkan serangan ganas pada Ji Yuming. Tubuh giok kristal, melihat bahwa dia diserang oleh dinasti Wu Chen, Ji Yuming juga meminum banyak energi, yang mengalir dari tubuhnya dan keluar dari keterkejutan, menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk tubuh giok kristal. Tubuh Jingyu memiliki kesamaan dengan tubuh Raja Peri Wu Chen. Semuanya defensif. Dengan tubuh Jingyu, Ji tidak takut pada siapapun. Begitu tubuh giok kristal itu menggumpal, angin kencang di sekitarnya hancur dalam sekejap. Angin kencang itu sama sekali tidak dapat menghasilkan efek membunuh yang kuat padanya. Tubuh giok kristal. Melihat giok kristal di luar tubuh Ji Yuming, ada aliran cahaya yang tak berujung. Wu Chen juga serius. Tubuh giok kristal ini, mirip dengan tubuh Raja Abadi miliknya, memiliki pertahanan yang kuat, tetapi tidak mudah diserang. Namun, dia tidak percaya pada kejahatan itu. Di dunia ini, tidak ada pertahanan yang tidak dapat dihancurkan. Selama kekuatannya cukup kuat, itu dapat menghancurkan semua pertahanan. Tidak ada sistem pertahanan yang abadi. Wah! Sayap Yinglong bersinar. Wu Chen berakselerasi dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia telah datang ke tubuh Ji Yuming. Tanpa ragu-ragu, dia memegang tinjunya dan langsung meledakkannya dengan kekuatan yang kuat. Dengan pukulan tinju ini, dia juga menyerbu dengan keras, yang sangat menakutkan. Bang! Sebuah tinju yang kuat, membawa energi teror, menyerbu langsung dan menghantam Ji Yuming dengan keras. Namun, sekarang Ji Yuming telah berubah menjadi tubuh giok kristal. Pertahanannya sangat kuat. Wu Chen tidak dapat menghancurkannya dengan tinju ini. Radiasi giok kristal. Melihat Wu Chen di dekatnya, Ji Yuming juga tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Dia segera mendesak kekuatan dan energi besar untuk meledak keluar darinya, membentuk sepotong giok kristal, seperti bom putih, bergegas ke Wu Chen. Namun, Wu Chen juga memiliki tubuh Raja Peri sekarang. Pertahanan Raja Peri juga sangat kuat, yang tidak lebih buruk dari tubuh giok kristal. Oleh karena itu, giok kristal Ji Yuming tidak dapat membantu Wu Chen sama sekali, dan diblokir oleh Raja Perinya. Melihat ini, semua orang terkejut. Keduanya terkenal dengan pertahanan mereka yang kuat. Mereka memiliki sistem pertahanan yang kuat dan rasa yang tajam seperti gandum. Bagaimana? Ji Yuming terkejut. Jelas, dia meremehkan pertahanan Wu Chen, Raja Abadi. Pertahanan Raja Abadi ini sama sekali tidak lebih buruk dari tubuh giok kristalnya. Ini agak merepotkan, karena dia adalah tubuh giok kristal. Tentu saja, dia tahu betapa sulitnya bagi orang dengan sistem pertahanan yang kuat untuk dihadapi. Bahkan orang dengan sistem pertahanan yang lebih kuat pun tidak mudah untuk menghancurkan sistem pertahanan pihak lain. Pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba menggunakan pisau pembunuh naga, dan melihat cahaya yang sangat indah, terbang keluar darinya. Cahaya itu sangat indah, dan melesat keluar, membawa kekuatan yang sangat kuat, dan menebas Ji Yuming dengan keras. Wajah Ji Yuming tidak berubah sama sekali. Melihat pisau Wu Chen datang, dia segera mengumpulkan pertahanan yang kuat, dan dengan bantuan kekuatan pertahanan Jingyu, dia mampu menahan serangan Wu Chen. Kong! Pisau jagal naga itu memotong batu giok kristal, seperti memotong besi halus, menghasilkan suara yang keras. Namun, pisau jagal naga itu hanya memotong lapisan batu giok kristal kecil, yang bukan masalah besar bagi Ji Yuming. Melihat ini, wajah Wu Chen tenggelam. Dia juga merasa sangat merepotkan. Tubuh batu giok kristal Ji Yuming adalah sistem pertahanan unik yang diciptakan oleh fisik khusus, dan juga memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Serangan biasa tidak dapat dipatahkan sama sekali. Tinju Jingyu. Ji Yuming mengepalkan tinjunya. Karena fisiknya yang istimewa, semua tinjunya terkondensasi dengan lapisan kilau halus. Batu giok kristal terkondensasi di atasnya. Dia menghancurkan tinjunya dengan satu pukulan. Tinju yang mengerikan itu langsung dibombardir pada pisau jagal naga. Begitu kuatnya sehingga dia hampir mengguncang pisau jagal naga itu.
Mundur. Wu Chen memiliki sepasang sayap, dan sosok itu mundur dengan cepat, seperti kilat, yang langsung membuka jarak antara dia dan Ji Yuming. Ji Yuming juga tidak mengejarnya. Wu Chen, seperti dirinya, memiliki sistem pertahanan yang kuat. Serangan biasa saja tidak dapat membantu pihak lain. Oleh karena itu, kita harus menggunakan taktik ofensif untuk memecah kebuntuan. Di sisi yang berlawanan, di antara para dewa, Wu Chen dan Ji Yuming memiliki ide yang sama. Ini adalah kompetisi Tianzuo. Seseorang harus memecah kebuntuan. Jika tidak, tidak seorang pun mampu menanggung konsumsi besar itu. Tian Leice, memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen membelahnya dengan kekuatan yang kuat, yang meledak keluar darinya, membentuk serangkaian guntur. Guntur bersinar dan keluar dari dunia. Crack, di tengah langit, telah berubah menjadi lautan guntur. Energi teror keluar dalam keterkejutan, yang membuat seluruh ruang bergetar. Kekuatan guntur dan kilat terus-menerus meledak, seperti dewa guntur yang marah, yang sangat mengerikan. Wajah Ji Yuming tenggelam, guntur dan kilat, yang merupakan salah satu kekuatan paling kuat di alam, memiliki kekuatan teror absolut, dan kekuatan serangan dapat dinilai sebagai kelas 1. Di bawah serangan kekuatan ini, bahkan jika dia memiliki tubuh batu giok kristal, dia masih tidak berani memiliki sedikit kecerobohan. Radiasi kristal. Ji Yuming minum banyak, yang mendesaknya untuk memiliki kekuatan yang kuat. Kekuatan super itu keluar darinya, membombardirnya, menyapu bersihnya, dan langsung menyerbu guntur dengan kekuatan yang paling menakutkan. Crack. Ketika guntur turun, kekuatan besar meledak. Sebelum batu giok kristal Ji Yuming mencapai ketinggian, itu dihantam oleh guntur. Energi kekerasan membentuk serangan teroris dan menghancurkan batu giok kristal yang tak berujung. Ji Yuming tahu bahwa guntur itu kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa guntur yang dikumpulkan Wu Chen begitu mengerikan sehingga bahkan batu giok kristalnya dapat dihancurkan. Namun, dia tidak khawatir. Karena dia tidak dapat menghancurkan guntur, dia fokus pada pertahanan. Untuk sistem pertahanannya sendiri, Jing Yu, dia masih memiliki kepercayaan diri yang kuat dan tidak khawatir akan hancur, meskipun itu guntur, itu tidak baik. Pembunuh naga. Wu Chen memegang pisau jagal naga dan langsung membelahnya. Kekuatan dahsyat meletus dari pisau jagal naganya. Cahaya teror berguncang turun dan melesat keluar, menghancurkan seluruh ruang. Sangat tirani. Guntur dan kilat yang mengerikan meraung turun, membawa kekuatan yang sangat mengerikan, dan menyerbu Ji Yuming dengan ganas. Energi yang mengerikan, berguncang, mengguncang seluruh ruang, ingin menghancurkan Ji Yuming. Ledakan. Kekuatan besar, pemboman hebat terus berlanjut, menyebabkan ledakan yang sangat mengerikan, seluruh ruang arena berguncang hebat, berguncang tanpa henti, tampaknya tidak dapat menahan energi yang kuat ini. Batu giok kristal yang tak berujung juga langsung terguncang. Di bawah kehancuran guntur yang kuat seperti ini, bahkan tubuh batu giok kristal tampaknya hancur. Pertahankan aku. Ji Yuming mengeluarkan suara keras, mendesak energi dan teror di tubuhnya untuk keluar dan mengubahnya menjadi batu giok kristal. Batu giok kristal ini memancarkan kilau yang tak berujung dan menyilaukan. Begitu kristal giok di sekitarnya retak, ia akan segera terisi kembali, membentuk pertahanan yang kokoh dan menghalangi kekuatan guntur. Wajah Wu Chen tenggelam. Harus dikatakan bahwa semua orang dengan fisik istimewa termasuk orang-orang luar biasa, dan semuanya memiliki kemampuan yang sangat kuat. Bahkan jika mereka menghadapi fisik istimewa, mereka akan merasa sangat sulit. Tinju Jing Yu. Pada saat ini, Ji Yuming minum banyak, mengumpulkan semua energi yang kuat, yang keluar darinya, dan keluar dengan kaget, tetapi mendengar suara gemuruh. Kekuatan guntur Wu Chen hancur tanpa ampun, tanpa banyak kerusakan padanya. Ledakan kristal. Setelah menghancurkan serangan Wu Chen, Ji Yuming segera melancarkan serangan balik yang ganas tanpa berpikir panjang. Dia melihat kristal giok tak berujung, yang keluar darinya. Jumlah kristal giok terlalu banyak untuk diukur. Itu melesat keluar dalam sekejap, seperti meteorit kecil, membawa kekuatan menusuk yang sangat mengerikan, menuju Wu Chen. Dia ingin membersihkannya. Seluruh pria itu hancur. Raja abadi tidak akan pernah mati. Menghadapi serangan balik Ji Yuming, Wu Chen tidak berani bersikap ceroboh. Dia segera mendesak kekuatan yang dahsyat, cahaya keemasan yang terang, terus-menerus mengalir ke Raja Peri,
membuat cahaya pada Raja Peri semakin cemerlang, menyilaukan, dan memikat. Raja Peri, itu juga merupakan perwakilan dari pertahanan yang ekstrim. Ketika serangan Ji Yuming mengenai Raja Peri, dia tidak dapat memberikan banyak kerusakan padanya. Dia hanya tidak dapat menembusnya. Bunuh dia untukku. Wu Chen memegang pisau jagal naga dan memotongnya dengan ganas. Dengan kekuatan yang besar, dia menyerbu keluar melalui pisau jagal naga dan menghancurkan semua batu giok kristal yang terkena serangannya. Ji Yuming tercengang lagi. Dia memiliki pemahaman baru tentang kekuatan serangan Wu Chen. Dibandingkan dengan Zhang Zun, kekuatan serangan pria ini jauh lebih kuat. Kesenjangan antara Zhang Zun dan dia adalah bahwa kekuatan pertahanan Zhang Zun tidak cukup. Selain itu, kekuatan serangannya tidak cukup kuat. Dia tidak dapat menembus pertahanannya, jadi dia lebih rendah darinya. Dan pria di depannya, tidak hanya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi juga memiliki kekuatan serangan kelas 1. Dia hampir mengejar Nan Fengzuo. Sungguh tidak dapat dipercaya. Wu Chen, aku akui bahwa aku tidak dapat melukaimu atau menghancurkan sistem pertahananmu, tetapi jika kamu ingin menghancurkan tubuhku, itu tidak mudah. Ji Yuming berkata perlahan, dalam arti tertentu, Wu Chen dan dia adalah tipe orang yang sama, dengan pertahanan dan kekuatan serangan yang kuat. Sulit bagi kedua belah pihak untuk terus menyerang pertahanan satu sama lain dan mengalahkan satu sama lain. Dalam hal ini, secara umum, hanya ada satu cara, yaitu menyeret dan melihat siapa yang dapat bertahan sampai akhir dan memenangkan kemenangan akhir pertempuran. Namun, jelas bahwa hal seperti itu tidak boleh terjadi dalam kompetisi Tianzuo ini, karena ini adalah kompetisi, bukan pertandingan hidup dan mati. Ketika kedua belah pihak terkunci, secara umum, itu akan dinilai sebagai seri. Benarkah? Mendengar ini, Wu Chen terkekeh. Tubuh Jingyu memang kuat dalam pertahanan. Namun, dia bukan orang biasa. Dengan kekuatannya saat ini, sangat mungkin untuk mengalahkan pertahanan Ji Yuming. Naga berubah 9 kali, dan ketiga naga keluar bersama. Wu Chen meledak dengan ki naga yang keras dan kuat. Energi mengerikan dan getaran cepat membuat seluruh ruang bergetar dan berguncang hebat. Raungan, raungan, raungan. 3 raungan keluar pada saat yang sama. Diiringi suara gemuruh, muncul 3 naga besar, yang juga muncul bersamaan. Ketiga naga ini sangat besar, mengguncang energi teror di sekitar mereka, cukup untuk mengguncang semua benda di angkasa, sangat mengerikan, sangat tirani. Keterampilan unik naga. Melihat ketiga naga ini muncul, wajah Ji Yuming menjadi gelap. Secara alami, dia tahu bahwa keterampilan unik yang digunakan Wu Chen sekarang adalah keterampilan unik keluarga naga. Keterampilan unik keluarga naga selalu terkenal dengan kekuatan dan hegemoninya. Sebelumnya, Wu Chen mengalahkan Zhang Zun dan memenangkan pertempuran. Oleh karena itu, dia telah berspekulasi tentang gerakan ini untuk melihat apakah dia dapat menahan serangan gerakan ini dengan pertahanannya sendiri. Namun, karena dia belum pernah bertarung dengan Wu Chen sebelumnya, dia tidak tahu apakah dia dapat menahannya. Di sisi lain, di antara para dewa, Wu Chen menatap Ji Yuming dengan tenang. Dia tahu bahwa pertahanan Ji Yuming sangat mengerikan. Sangat sulit untuk menghancurkannya dengan serangan. Diperkirakan bahwa bahkan jika ketiga naga itu keluar bersama-sama, mereka tidak dapat mengalahkannya. Hanya serangan yang lebih kuat yang dapat mengalahkannya. Susunan naga matahari merah. Dengan 2 tangan tercetak, kekuatan besar pecah darinya. Itu seperti gelombang kasar, menyapu keluar. Itu sangat menakutkan dan kuat, yang dapat menghancurkan segalanya di dunia. Pada saat yang sama, ketiga naga itu meraung dan meraung. Mereka berputar di udara. Mereka berputar dengan liar. Dengan pusaran mereka, gelombang energi yang sangat besar berfluktuasi, dan itu juga merupakan penyebaran yang bergejolak, bergetar dan terbuka. Itu sangat menakutkan. Itulah triknya. Mereka semua membuka mata mereka, dan mereka semua mengenalinya. Jurus yang digunakan Wu Chen sekarang adalah jurus yang dia gunakan untuk mengalahkan Zhang Zun. Jurus ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, bahkan Zhang Zun bukanlah lawannya. Sekarang, Wu Chen sekali lagi menggunakan jurus ini untuk menghadapi Ji Yuming. Mereka semua ingin melihat apakah jurus yang digunakan Wu Chen dapat memainkan peran yang sama seperti sebelumnya. Raungan, 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 naga iblis neraka, naga Chang,
dan Yinglong meraung bersamaan. Raungan itu mengejutkan. Kekuatan teror meletus dari mereka. Itu keluar dari keterkejutan. Itu sangat mengerikan. Di bawah dampak kekuatan yang begitu besar, seluruh arena bergetar hebat, bergetar tanpa henti, yang benar-benar tak tertahankan. Itu terus-menerus hancur, dan energi teror telah membanjiri seluruh ruang. Melihat Ji Yuming, Wu Chen sama sekali tidak ragu-ragu. Dia mendesak kekuatan yang kuat dan energi yang sangat kuat untuk meledak, menyapu dan membuka, dan membombardir Ji Yuming. Boom! Energi tak berujung mengalir turun dengan keras dan terbelah pada tubuh giok kristal Ji Yuming. Tubuh giok kristal bergetar hebat dan bergetar tanpa henti. Sebuah kekuatan yang kuat meletus darinya. Itu tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini dan langsung hancur. Wajah Ji Yuming berubah drastis. Tanpa diduga, kekuatan serangan Wu Chen begitu mengerikan. Tubuh giok kristal, Ji Yuming tiba-tiba berteriak, dan segera mengerahkan seluruh tenaga, energi yang mengerikan, untuk keluar dari tubuhnya dan mengubahnya menjadi lapisan-lapisan batu giok kristal untuk menahan serangan Wu Chen. Dia sangat jelas tentang serangan Wu Chen. Itu adalah jurus yang sama persis yang dia gunakan untuk mengalahkan Zhang Zun. Itu sangat kuat. Menghadapi jurus mematikan yang mengerikan seperti itu, dia tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun. Kalau tidak, menunggu ajalnya akan menjadi nasib yang sangat tragis. Untuk melawan, Wu Chen meningkatkan kekuatan serangannya, energi yang ganas itu, keluar dari tubuhnya, seperti gelombang yang bergelombang, langsung keluar, kekuatan yang menakutkan itu, mengguncang seluruh ruang. Ketiga naga itu meraung dan mempercepat putarannya. Dalam proses putaran itu, sebuah kekuatan yang dahsyat keluar dari langit dan menyerbu Ji Yuming, yang hendak menghancurkan tubuhnya. Pada saat itu, tekanan pada Ji Yuming berlipat ganda, batu giok kristal itu terus retak dan hancur, dan pasokannya tidak dapat mengimbangi konsumsinya. Sialan, kekuatan apa itu? Ji Yuming menggertakkan giginya. Dia belum pernah melihat serangan sekuat itu. Dia hampir mengejar Nan Fengzuo. Namun, sebagai seorang jenius yang unik dan fisik yang unik, Ji Yuming tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah. Dia mengatupkan giginya, mendesak kekuatan dan kekuatan kekerasannya untuk muncul dari tubuhnya dan mengubahnya menjadi lapisan batu giok kristal, menutupi tubuhnya dan menahan serangan Wu Chen. Di antara keduanya, tampaknya ada jalan buntu lain. Di luar lapangan, banyak orang menatap mereka tanpa mengedipkan mata. Mereka semua tahu bahwa Wu Chen dan Ji Yuming telah memasuki momen kritis. Siapapun yang menang atau kalah, mereka bersaing dalam gerakan ini. Tian Leice. Pada saat ini, Wu Chen memegang pedang pembunuh naga dan membelahnya lagi. Kekuatan dahsyat itu berubah menjadi guntur yang mengerikan. Dengan kekuatan yang mengerikan, dia bergegas ke Ji Yuming dan melancarkan serangan ganas padanya lagi. Tubuh Ji Yuming bergetar hebat, dan tubuhnya dibombardir dengan kekuatan yang mengerikan. Giok kristal pengawal itu hancur dalam sekejap. Itu tidak dapat menahan energi yang kuat ini. Ah! Ji Yuming berteriak. Tubuhnya terguncang tanpa ampun. Dia tidak dapat lagi menahan kekuatan Wu Chen yang dahsyat. Dengan kegagalan Ji Yuming, giok kristal pengawalnya juga terbelah sepenuhnya dalam sekejap, berubah menjadi potongan-potongan yang tak berujung, di seluruh tanah. Jika kamu gagal, Ji Yuming juga gagal. Aku tidak menyangka kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan Ji Yuming bukanlah lawannya. Sekarang, tinggal Nan Fengzuo. Dia seharusnya bisa mengalahkan pria ini. Sebelum saya mengganti pertanyaan ini, saya pasti akan menjawabnya tanpa ragu-ragu, tetapi sekarang, saya tidak yakin. Tubuh Wu Chen penuh dengan misteri. Sulit untuk menjamin bahwa dia tidak memiliki kartu yang lebih besar. Namun, tidak peduli apapun, akan ada perang di antara keduanya. Siapapun yang menang atau kalah akan ditentukan. Ada banyak diskusi. Sekarang, tidak ada yang meragukan kekuatan Wu Chen lagi. Meskipun kultivasinya yang tampak sangat lemah, dia hanyalah legenda Wu Hongtian, tetapi kekuatannya sangat kuat. Dia dapat mengalahkan lawan satu demi satu, bahkan tempat kedua yang diakui Ji Yuming telah dikalahkan olehnya. Kekuatan seperti itu dapat dikatakan sangat mengerikan. Di sisi lain, Nan Fengzuo diam-diam menatap Wu Chen, pertempuran pertama antara Wu Chen dan Ji Yuming. Dia dapat melihat dengan jelas dari awal hingga akhir, dan tidak melewatkan pukul 9:30. Jika ini adalah langkah terbaikmu,
maka kamu akan kalah dalam pertempuran. Di atas panggung, Wu Chen menarik napas panjang. Setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, akhirnya dia mengalahkan lawannya dan memenangkan kemenangan terakhir dalam pertarungan tersebut. Wu Chen menang. Wasit mengumumkan hasilnya. Sejujurnya, dia tidak berharap banyak pada Wu Chen. Meskipun dia adalah raja baru dan memiliki bakat luar biasa, dia tertinggal lebih dari 10 atau 20 tahun di belakang Nanfeng Zuo dan Ji Yuming. Kesenjangan waktu hampir tidak mungkin diukur. Ini juga merupakan kesenjangan umum antara yang baru dan yang lama. Namun, Wu Chen adalah kasus khusus. Dia telah melanggar aturan kesenjangan umum antara yang baru dan yang lama. Dengan kekuatan absolutnya, dia telah mengalahkan satu lawan demi satu. Bahkan orang-orang peringkat kedua dan ketiga yang diakui telah dikalahkan di tangannya dan menjadi batu loncatan baginya untuk maju. Aku benar-benar menantikan pertarungan antara kamu dan si kecil itu, dan seperti apa pemandangannya nanti. Pria yang dia maksud adalah Nanfeng Zuo. Sekarang, bukan hanya dia, tetapi semua orang menantikan pertarungan pertama antara Wu Chen dan Nanfeng Zuo. Mereka ingin melihat siapa yang lebih kuat di antara mereka. Ayo, Wu Chen. Orang-orang di benua Tianwu sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Wu Chen dapat bertahan begitu lama dan tidak pernah kalah. Dengan prestasinya saat ini, dia telah menciptakan keajaiban. Dalam sejarah benua Tianwu, tidak ada seorang pun yang pernah mampu mencapai level yang mengerikan seperti itu. Kamu tidak benar-benar ingin memenangkan kejuaraan Tianzuo ini, kawan. Xia Yulan menatap Wu Chen. Sekarang dia memiliki alasan untuk percaya bahwa Wu Chen mencalonkan diri sebagai juara kompetisi Tianzuo ini, dan penampilannya hanya membuktikan hal ini. Wu Chen. Tatapan Hu Zongxian tertuju pada Wu Chen, dan dia merasa sangat aneh. Pada awalnya, ketika dia berada di tanah Zhenling, dia juga menasihati Wu Chen untuk tidak menerobos kultivasi, dan dia selalu menekan kultivasi di puncak Jiuxiongtian di Hualongjing. Sekarang dia mengerti betapa bodohnya pikirannya. Di mana wanita itu? Di dalam lempengan perak, wanita dengan pedang di arena No. 2. Bukankah kau mengatakan bahwa penampilannya tidak buruk? Dia dapat dianggap sebagai wanita tercantik di dunia, tetapi kultivasinya sedikit lemah, yang merupakan kultivasi Jiuxiongtian di wilayah Hualong. Kultivasinya lemah, tetapi kekuatan orang lain sangat kuat. Jika aku ingat dengan benar, dia telah menang berturut-turut sejak awal dan tidak pernah gagal. Apakah kau bercanda? Seorang biksu surga tingkat 9 di Hualongjing begitu kuat. Lihat saja catatan pertempurannya. Coba kulihat. Li Yu, kalah, Liu Tang, kalah, Ren Qianqiu, kalah ya Tuhan, wanita ini, catatannya melawan surga. Pada saat ini, banyak orang juga memperhatikan situasi di sisi lain lempengan perak. Secara khusus, mereka fokus pada seorang wanita, dan mata mereka semua melihat ke layar, yang menunjukkan informasi dan prestasinya yang relevan. Benua Tianwu, Sun Yan, aku mengandalkannya. Wanita ini berasal dari benua Tianwu. Benua Tianwu, ada apa? Setelah satu Wu Chen, sudah mengerikan. Sekarang wanita lain muncul. Apakah akan bangkit? Kembalinya 10.000 pedang bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa. Bahkan di dunia Yao Guang kita, hanya ada sedikit orang yang dapat memahaminya. Kualifikasinya dalam Kendo benar-benar luar biasa. Dengan prestasinya saat ini, 3 teratas pada dasarnya stabil. Sulit dipercaya bahwa benua Tianwu kecil dapat memiliki 2-3 negara adidaya teratas pada saat yang sama. Ini adalah dunia yang besar, misalnya, benua Zhenling tidak dapat melakukannya. Petik 2. Wanita ini, mengerikan. Ada banyak diskusi, tetapi mereka tidak tenang. Pertama-tama, Sun Yan memiliki kecantikan yang terkenal di dunia, dan termasuk dalam kecantikan yang tak tertandingi. Kemanapun dia pergi, kecantikannya telah menarik perhatian orang-orang, yang tidak diragukan lagi. Kedua, Sun Yan menyadari bahwa Wan Jian adalah milik sekte dan Wan Jian adalah milik sekte. Itu adalah keterampilan unik dalam ilmu pedang. Itu memiliki kekuatan super dan reputasi besar. Orang yang memahami keterampilan unik ini akan jauh lebih kuat daripada orang biasa, dan kekuatan Sun Yan benar-benar cukup kuat. Dia menang sepanjang jalan, tetapi sampai sekarang, dia tidak pernah gagal, yang mengejutkan semua orang. Anda tahu, kultivasinya yang sebenarnya adalah Jiuxiongtian dari Hualongjing.
3. Untuk waktu yang lama, tidak ada pengecualian di 3 besar kompetisi Tianzuo, apakah itu kelompok Hualongjing atau kelompok lingkungan legendaris. Sekarang, ada 2 orang dalam kompetisi Tianzuo ini, yang berada di 3 besar setiap grup. Bagaimana mungkin mereka tidak menimbulkan sensasi? Adik perempuan juga menarik perhatian. Xia Yulan selalu mengkhawatirkan Sun Yan. Seperti Wu Chen, dia adalah jenius tak tertandingi dari rumah sakit Beichen. Dia memiliki bakat dan kekuatan manusia super. Bahkan dibandingkan dengan para jenius dan jahat di dunia lain, dia tidak kalah dari itu. Sekarang, dalam kompetisi Tianzuo ini, mereka masih mempertahankan harga diri dan kekuatan mereka. Mereka menang terus, tidak pernah kalah, dan sulit untuk menarik perhatian orang. Ayolah, adik seperguruan muda. Kamu juga memenangkan kejuaraan. Biarkan mereka melihat. Kita adalah jenius Beichen Yuan. Pikiran Xia Yulan yang tiba-tiba adalah bahwa dia berharap Wu Chen dan Sun Yan dapat memenangkan kejuaraan pada saat yang sama. Namun, ketika dia memikirkan hal ini, dia terkejut. Ini adalah kompetisi Tianzuo. Mereka adalah kompetisi terbesar di seluruh bidang bintang Changzuo. Berapa banyak yang kuat, beruntung berada di 3 besar. Juara lebih sulit, hampir mustahil. Adapun juara ganda, bahkan lebih mustahil untuk dibayangkan. Bahkan dalam sejarah kompetisi Tianzuo, tidak pernah ada orang dengan kekuatan apapun yang dapat memenangkan juara grup Hualongjing dan grup lingkungan legendaris pada saat yang sama. Orang lain di benua Tianwu juga terkejut. Mereka mengira beruntung bahwa ada Wu Chen di benua Tianwu. Sekarang ada Sun Yan lainnya. Penampilannya dalam kompetisi Tianzuo tidak kalah dari Wu Chen. Tampaknya dia berada di kecepatan yang sama dengan Wu Chen. Ayo, Wu Chen. Ayo, Sun Yan. Mereka bersorak keras dan bersorak untuk Wu Chen dan Sun Yan. Keduanya adalah bakat Tianwu yang tak tertandingi dan harapan Tianwu. Setelah mengalahkan Ji Yuming, Wu Chen tidak bertemu lawan yang baik. Lawan-lawan ini, pada dasarnya, mengakui kekalahan. Lelucon, bahkan Zhang Zun dan Ji Yuming bukanlah lawannya, apalagi mereka. Bahkan jika mereka bertarung, mereka tidak bisa menang. Hanya ada satu hasil, yaitu kekalahan. Selama periode ini, Sun Yan menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan mengalahkan Qi Yufeng, pemain terkuat kedua di kelompok Hualongjing, dengan teknik pedangnya yang tiada taraf. Sama seperti Wu Chen, hanya ada satu lawan kuat yang tersisa. Selama dia mengalahkan lawan terakhir, dia akan menjadi juara kelompok Hualongjing. Sekarang saatnya menunggu pertarungan kejuaraan, dan tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Begitu juga denganku, aku sedang menunggu kejuaraan. Aku sangat berharap itu akan segera datang. Aku tidak perlu memikirkannya. Pertarungan juara harus dilakukan di akhir. Itu adalah aturan dari semua kompetisi Tianzuo sebelumnya. Tidak akan pernah di tengah. Waktunya cepat. Jika ada 2 atau 3 ronde, seperti yang diharapkan, kejuaraan terakhir akan datang. Kali ini, pertarungan juara sedikit tidak terduga. Ya, di masa lalu, pertarungan juara semuanya dilakukan oleh orang-orang kita sendiri di dunia Yao Guang. Kali ini, telah menjadi pertarungan antara dunia Yao Guang kita dan benua Tianwu. Sejauh yang aku tahu, Wu Chen dan Sun Yan tidak hanya berasal dari benua yang sama, tetapi juga dari klan yang sama, sebuah klan bernama Halaman Beichen. Tidak, klan macam apa yang dapat membudidayakan 2 orang jenius seperti itu pada saat yang sama? Aku tidak tahu. Bahkan dalam sejarah dunia Yao Guang, situasi ini tidak pernah muncul. Haha, kompetisi Tianzuo ini menarik dan menarik. Dalam diskusi publik, waktu berjam-jam berlalu dengan tenang lagi. Wu Chen ke Nan Feng Zuo, Sun Yan ke Elf Xinghua. Prasasti emas dan perak, hampir pada saat yang sama suara ini. Saat berikutnya, pemandangannya mendidih. Hahaha, ini kejuaraan terakhir. Kejuaraan, aku menunggu saat ini, menunggu bunga untuk berterima kasih, akhirnya datang. Jika bukan karena kejuaraan ini, aku pasti sudah pergi sejak lama, tetapi akhirnya. Demi kejuaraan, pikirkanlah dan bergembiralah. Mereka semua bersorak dan bersorak. Mata mereka tertuju pada 2 prasasti. Mereka melihat ke satu sisi dan sisi lainnya. Mereka tidak tahu sisi pertempuran mana yang lebih baik untuk difokuskan. Wu Chen, ayo. Sun Yan, ayo. Dibandingkan dengan orang lain, orang-orang di daratan Tianwu,
terutama mereka yang berada di Beichenyuan, hampir fanatik. Wu Chen dan Sun Yan bersaing dalam kejuaraan pada saat yang sama, yang berada di luar imajinasi mereka. Di arena, Wu Chen dan Nan Fengzuo maju pada saat yang sama. Mereka berdiri berhadapan dan tidak berbicara. Namun, dari mata mereka berdua, kita dapat melihat bahwa mereka sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Silakan, Nan Fengzuo tidak berbicara omong kosong. Ketika kekuatannya mencapai level mereka, dia tidak perlu mengatakan sepatah kata pun lagi. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menyamai pertarungan sungguhan. Angin menderu. Nan Fengzuo adalah tubuh roh angin. Kekuatan dan keterampilan atributnya semuanya terkait erat dengan angin. Ketika kekuatan angin masuk ke tangannya, dapat dikatakan bahwa itu datang sesuka hati tanpa usaha apapun. Lengan Zuo Nanfeng bergetar hebat, angin menderu, bagaikan pilar cahaya yang kuat, berputar cepat, dan berguling ke arah Wu Chen. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen tidak mau. Dia langsung menggunakan kekuatan kota Xianwang, Jiutian. Kekuatannya sangat dahsyat dan dapat menahan serangan yang sangat kuat. Tidak peduli apapun mode serangan yang digunakan lawan, dia dapat mengatasinya. Cahaya keemasan yang cemerlang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Dalam sekejap mata, seorang Raja Peri yang besar muncul di panggung kompetisi. Cahaya keemasan Raja Peri bersinar, cemerlang dan tidak dapat dihancurkan. Bang! Raja Peri baru saja menggumpal, angin kencang menderu turun, menghantam Raja Peri dengan keras. Seketika, Raja Peri bergetar hebat. Cahaya keemasan di sekelilingnya terus mengalir dan bergetar, seperti dihancurkan. Terlalu kuat, Wu Chen terkejut. Dari serangan Nan Fengzuo, dia dapat melihat bahwa kekuatan Nan Fengzuo sangat mengerikan, jauh melampaui Zhang Zun dan Ji Yuming. Dia benar-benar yang terkuat yang pernah dia temui di kompetisi Tianzuo. Bahkan Raja Peri miliknya, di bawah serangan pihak lain, tidak berani ceroboh. Kalau tidak, kemungkinan besar akan hancur. Meskipun tidak mungkin baginya untuk terluka lagi sekarang dalam menghadapi penghancuran Raja Peri, namun, dengan kelicikan Nan Fengzuo, bahkan jika dia mengungkapkan sedikit celah dan kekurangan, dia akan dengan cepat bergerak untuk mengalahkannya. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Ketika Wu Chen minum banyak, semua cahaya keemasan di tubuhnya berkumpul dan mengalir ke Raja Peri untuk memperkuat pertahanannya dan menahan serangan Nan Fengzuo. Di bawah sistem pertahanan yang paling solid, bahkan serangan Nan Fengzuo adalah sama. Itu tidak dapat dihancurkan tanpa mengambil banyak keuntungan. Sayatan besar, Wu Chen mengepalkan tinjunya, mengumpulkan kekuatan dahsyat dan tenaga yang melonjak, mengubahnya menjadi serangan dahsyat, dan melesat keluar menuju pilar angin luar. Tebasan hebat adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh orang-orang kuat kuno. Ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan satu pukulan, ia dapat menghancurkan segalanya di dunia. Tidak ada yang dapat menahannya. Kekuatan yang melonjak, berubah menjadi pukulan yang mengejutkan, melesat keluar dengan ganas, dan menghantam pilar angin dengan keras. Bang! Di bawah serangan kekuatan teknik tebasan hebat, bahkan keterampilan unik yang dipromosikan oleh Nan Fengzuo tidak dapat dilawan. Ia langsung hancur dan berubah menjadi sepotong cahaya, hujan, dan radiasi. Datang dan jangan bersikap kasar. Wu Chen meneguk banyak, mengepalkan tinjunya, dan formula suantiannya berjalan liar. Ia memanjat kekuatan ke kondisi terkuat, dan menampilkan kekuatan 3 kali lipat. Pukulan yang kuat sudah cukup untuk membunuh langit dan bumi. Kekuatan 3 kali lipat pecah, dan energi yang mengerikan, seperti gelombang besar, melesat menuju Nan Fengzuo dan melancarkan serangan ganas padanya. Apakah ada kekuatan supernatural yang hebat di zaman kuno? Aku juga bisa melakukannya. Nan Fengzuo tahu bahwa di dunia ini, gerakan yang dinamai dengan seni agung semuanya adalah keajaiban tak tertandingi yang diciptakan oleh orang-orang kuat di zaman kuno. Mereka memiliki kekuatan ilegal dan sangat mengerikan. Di bawah satu pukulan, mereka dapat menghancurkan segalanya di dunia. Namun, baginya, tidak ada kesulitan dalam keterampilan semacam ini, karena dia juga akan memiliki kekuatan supernatural terbesar di zaman kuno. Badai! Nan Fengzuo berteriak keras, dan kekuatan besar itu keluar darinya, membentuk semacam energi yang mengerikan, membawa kekuatan bitah dan kengerian, dan bergegas keluar menuju Wu Chen. Kekuatan serangannya sangat ganas dan kuat. Teknik badai.
Alis Wu Chen berkerut. Dia telah mendengar tentang teknik pelapukan yang hebat ini, dan itu juga merupakan salah satu kekuatan supernatural terbesar di zaman kuno. Kekuatannya sangat mengerikan. Orang-orang biasa tidak ingin melawannya sama sekali. Dikatakan bahwa dengan kekuatan atribut waktu, keterampilan semacam ini, jika dipraktikkan secara ekstrim, dapat merampas waktu, merampas kehidupan, membuatnya lapuk dan menjadi mumi. Tentu saja, kekuatan Nanfeng Zuo tentu tidak akan mencapai level ini, tetapi juga sangat mengerikan. Saya tidak menyangka bahwa Nanfeng Zuo memiliki teknik pelapukan yang hebat. Dengan kekuatan teknik pelapukan yang hebat, teknik pemotongannya yang hebat, ia tidak dapat memainkan kekuatannya yang semestinya. Namun, ia tidak takut. Keterampilan pemotongannya yang hebat juga merupakan salah satu kekuatan supernatural terbesar di zaman kuno. Jika ia ingin bersaing, ia mungkin tidak kalah dengan keterampilan pelapukan yang hebat. Begitu teknik angin kencang itu keluar, semua tempat yang dilewatinya terdistorsi di angkasa. Kekuatan teror itu tak terlukiskan. Aku tidak tahu seberapa kuatnya. Bang! Akhirnya, di mata banyak orang, dua jenis keterampilan sihir yang menakjubkan, sihir tak tertandingi yang diciptakan oleh orang-orang kuat kuno, akhirnya bertabrakan. Tiba-tiba, ruang ini penuh dengan getaran keras, energi keras, konvergensi gila dan integrasi terus-menerus. Akhirnya, ruang ini tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini dan meledak sepenuhnya. Pada saat yang tepat, seluruh ruang mengalami retakan besar, kekuatan yang mengerikan, karena goncangan, tersapu, menghancurkan ruang dan mengubahnya menjadi kehampaan, yang tidak dapat dilawan sama sekali. Energi keras itu mengalir turun ke segala arah. Baik Wu Chen maupun Nanfeng Zuo terkejut dan terpental jauh. Wu Chen dan bahkan Xian Wang hancur. Mereka tidak dapat menahan energi yang kuat ini sama sekali. Energi keras itu, menghantam, membuat seluruh lapisan batas bergetar hebat, mengirimkan lingkaran energi bergelombang, tetapi tidak dapat menghancurkan lapisan batas itu. Keempat sisi perbatasan sangat kuat, bahkan jika orang-orang kuat tingkat dewa datang, mereka tidak akan dapat menghancurkannya. Badai energi, yang berlangsung selama beberapa menit, perlahan menghilang. Selama periode ini, keduanya tidak memulai, tetapi menunggu dengan tenang.